Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya di Speak After Lunch. Kita masih berbincang mengenai sensus penduduk 2020 lanjutan untuk menyongsong Indonesia Maju 2045. Masih bersama dengan saya Direktur Diseminasi Statistik Ibu Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami SSI MSI. Ibu, tadi saya belum sempat menanyakan mengenai manfaat apa saja Bu yang diperoleh dari informasi yang dikumpulkan melalui sensus penduduk 2020 lanjutan ini. Ya, jadi manfaatnya tentu sangat banyak. Untuk kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, data sensus penduduk ini tentu sangat ditunggu-tunggu. Karena sensus penduduk lanjutan ini mengumpulkan begitu banyak informasi terkait kependudukan tadi. Ada kelahiran, kematian, migrasi, ketenagakerjaan, kesehatan, bahkan hingga disabilitas. Dan tentu data-data ini akan menjadi dasar yang digunakan karena tentu dasar perencanaan pembangunan adalah salah satunya adalah terkait informasi jumlah penduduk, baik jumlah penduduk per kelompok umur maupun informasi lainnya. Itu artinya banyak kementerian lembaga akan menggunakan data penduduk yang terupdate ini per kelompok umur dan juga jenis kelamin ini untuk digunakan baik di perencanaan di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten kota. Sebagai informasi misalnya, kami mengumpulkan data terkait disabilitas. Data disabilitas ini tentu sangat penting untuk dasar perencanaan pemerintah juga mengalokasikan dari mulai infrastruktur yang dibutuhkan terkait disabilitas, juga Kementerian Sosial membutuhkan untuk bantuan untuk mereka yang penyandang disabilitas dan sebagainya. Baik. Ya, ini setelah kita mengetahui manfaatnya ini Bu, ya. Ini siapa saja yang akan didata? Apakah semuanya atau hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja? Ya, jadi seperti saya sudah sebutkan tadi, ketika sensus penduduk yang 2020 yang dengan short question itu ditanyakan kepada seluruh penduduk. Nah, tetapi untuk pertanyaan yang detail, pertanyaan yang panjang itu hanya ditanyakan ke sebagian sampel saja. Artinya ada sampel 4,3 juta rumah tangga yang akan ditanyakan informasi yang detail tadi. Artinya tidak semua penduduk akan ditanyakan, tetapi sampel 4,3 juta ini adalah sampel yang cukup besar dan hasilnya representatif untuk disajikan nantinya hasilnya hingga ke level kabupaten kota. Baik. Lalu untuk sekarang ini dalam kondisi pandemi Bu, apakah aman menerima petugas sensus untuk dapat disensus langsung untuk datang ke rumah-rumah Bu? Ya, kami tentu menaruh perhatian yang tinggi terhadap keamanan, baik untuk petugas maupun juga keamanan responden. Karena itu petugas yang kami turunkan sudah dilakukan vaksinasi dengan booster COVID-19, kemudian juga petugas dilengkapi juga dengan APD, baik itu masker, face shield maupun hand sanitizer, dan juga tetap menjaga jarak tentunya. Iya. Baik, lalu untuk keamanan data yang didapatkan, ini apakah kami juga mendapatkan jaminan keamanan data yang didapatkan oleh Badan Sensus ini atau seperti apa Bu? Ya. Kami tentu bekerja di Badan Pusat Statistik, bekerja berdasarkan Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 97, di mana di sana mengangkat isu bahwa keamanan data dan kerahasiaan data harus dijaga. Karena itu di dalam semua kuesioner kami juga tercantum kalimat rahasia, artinya seluruh informasi yang diperoleh dari responden harus dirahasiakan. Dan juga kami bagian dari masyarakat internasional, bagian dari kantor statistik di dunia, National Statistical Office, yang tentu kami harus patuh pada fundamental principle of official statistic, dan salah satunya adalah bagaimana kami bisa menjaga kerahasiaan data. Begitu juga pada saat kami melakukan diseminasi data, kami tidak memberikan data individu kepada pihak pengguna, tetapi kami sudah menghilangkan unsur data individunya sehingga agregat saja yang kami berikan kepada pengguna data. Baik, lalu untuk masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai sensus penduduk lanjutan 2020 ini harus menghubungi siapa atau harus kemana ini Bu? Ya, jadi informasi itu ada di landing page di website kami
sp2020.go.bps.go.id, dan juga jika ada informasi yang penting misalnya, masyarakat juga bisa mendatangi kantor BPS Kabupaten Kota atau kantor BPS Provinsi yang terdekat. Di sana semua informasi bisa diperoleh. Atau ingin melaporkan sesuatu yang tidak tepat misalnya juga dipersilahkan. Terbuka sekali seperti itu ya. Baik, pemirsa kita masih akan berbincang, jadi jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch.